ini ya, kita belajar sama dengan yang tadi pagi, kita belajar firman. Ada tuh ilustrasi bahwa Tuhannya ada seorang guru, dia menyuruh murid-muridnya membuat PR, ya. Salah seorang muridnya waktu balik ke sekolah untuk menyerahkan PR-nya, dia sendiri yang tidak membuat PR-nya. Apa yang terjadi? Dia dihukum oleh gurunya. Apalagi orang tuanya dipanggil ke sekolah. Apalagi ya, dia mendapatkan nilai yang jelek, tidak mendapatkan nilai yang bagus yang jelek. Ya, akibatnya dia mengkhawatirkan kenaikan kelasnya. Nah, saya mau bawa firman tentang ini seorang nabi, seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan Tuhan yang sangat penting karena menyangkut keselamatan orang banyak, ya, menyangkut keselamatan orang banyak. Nah, nabi ini dia tidak suka ke tempat yang disuruh oleh Tuhan karena dia benci, dia marah, dan dia kesal sama kota yang Tuhan suruh dia pergi. Karena backgroundnya kota ini namanya kota Niniwe, ya, kota yang mereka adalah banyak orang-orangnya melakukan kejahatan dan kekejaman, ya. Mereka menyerang Israel, sementara nabi ini adalah berasal dari Israel. Jadi dia secara kesal, ya, secara suku bangsa dia kesal dan dia mau Tuhan itu hukum seperti Sodom dan Gomora, supaya dihukum aja Niniwe ini, ditunggang balikan saja, ya. Jadi dia malah akibatnya dia gitu, dia nggak mau dengar panggilan Tuhan, dia malah lari. Harusnya dia ke timur Niniwe, dia malah lari ke sebelah barat. Jadi Niniwe itu sekarang, kalau kita sekarang, apakah dia daerah seperti di Irak, ya, Irak Utara. Niniwe itu kalau dibayangkan kalau zaman dulunya, ya, kota ini besar, kota ini populer, dan kota ini juga heboh, ya, mewah juga, kemewahan juga diapakan, kejahatan juga ada. Sama seperti kayak sekarang kita bilang New York, ya, kota New York, ataukah ada yang bisa mengapakan sebagai daerah Jakarta atau Surabaya, ya, gabungan yang memberi kebebasan orang hidup tanpa, ya, kejahatan-kejahatan tanpa bisa kita apakan. Nah, jadi dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan kata, dia lari. Larinya apa? Dia pergi ke pelabuhan di namanya Yope atau Yafo atau Japa, ya, daerahnya. Dia ke pelabuhan, dia beli tiket, dia bayar, supaya dia bisa naik kapal berangkat ke Tarsis, ya. Nah, gambaran daripada ini kita bisa belajar bahwa ada orang yang memang disuruh melayani, dia tidak mau melayani seperti yang Tuhan kehendaki, tapi dia mau sesuai dengan kehendaknya. Dia mau memilih yang nyamannya saja, ya. Kita bisa lihat ada pelayan-pelayan yang mau pilih, ya, yang nyaman saja. Nah, ini dia mau pilih yang aman, karena kalau ke Niniwe tempatnya memang bahaya juga, kan, dia orang Israel, jadi dia secara apa memang. Tapi kita di sini belajar bahwa kalau Tuhan memanggil seseorang, dia tetap, ya, panggilan Tuhan itu tetap. Untuk tujuan tertentu Tuhan tidak berubah.
Tuhan tidak merubah panggilannya, ya Tuhan tidak merubah panggilannya, dan dia tetap, karena dia tidak taat. Seseorang yang tidak taat kepada panggilan Tuhan mengakibatkan kapal yang ditumpangi oleh Yunus namanya nabi ini diterpa angin ribut. Tuhan turunkan angin ribut dan Tuhan turunkan badai yang besar sehingga kapal ini oleng dan hampir mau tenggelam. Akibatnya ya isi dalam kapal itu sebagian harus dikeluarkan, ya dikeluarkan. Ya, nah apa yang terjadi lagi? Kita belajar dari sini. Seseorang yang tidak taat kepada panggilan bisa membawa efek yang negatif bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, dengan adanya Yunus di kapal ini, dia Yunus yang ingkar, satu kapal itu jadi panik, jadi takut, ya takut tenggelam dan barangnya harus buang ke laut. Mereka mengalami kerugian akibat seorang Yunus yang tidak taat. Orang lain pun kena, ya orang lain pun kena. Nah, ini langsung perintah. Apalagi yang terjadi? Yunus dia malah turun ke bawah kapal, dia tidur. Semua orang udah panik, akibatnya dia dikejar sama yang lain. Itu ada satu orang yang memang agak asing nampaknya, agak ini. Orang tahu dia. Yang di dalam kapal itu juga banyak orang yang tidak percaya. Maka orang yang tidak percaya sama Tuhan itu coba panggil satu, ya nabi ini ya, panggil si Yunus ini. Rupanya ketemu dia lagi santai tidur, supaya dia berdoa berseru kepada Allahnya. Orang yang tidak percaya malah berkata demikian, ya untuk berseru kepada Allahnya. Lalu mereka semua penasaran siapa. Zaman dulu aja orang kalau ada apa-apa terjadi sesuatu mengevaluasi. Kita juga kadang, saya juga, kita semua bisa terjadi sesuatu ya. Kita suka evaluasi, kenapa ya bisa terjadi ini? Kenapa ya bisa ini? Apa salah kita? Apa yang kita lakukan? Bisa dosa apa yang kita lakukan? Ketidaktaatan apa yang terjadi sehingga mengakibatkan ini dan ini, ya. Akhirnya mereka tidak tahu siapa. Mereka akhirnya buat undi. Zaman dulu seperti sekarang mungkin ya, kayak orang Tiongkok gitu. Siapa yang keluar nama Yunus. Jadi rupanya Yunus lah yang bermasalah dengan Allah, karena mereka bisa ada angin badai yang biasanya nggak terjadi, kok bisa terjadi. Jadi ketahuan Yunus. Tapi Yunus bagaimana? Yunus dia akhirnya mengakui bahwa dialah. Kenapa? Dia mengaku bahwa dia ingkar dari panggilan Tuhan. Seharusnya dia disuruh ke Niniwe. Ya, Tuhan pertama suruh dia, Yunus kamu pergi ke Niniwe, kamu katakan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Karena kejahatannya, ya menyuruh supaya mereka bertobat karena kejahatannya sudah naik sampai ke Allah. Allah sudah tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kota Niniwe ini besar, ya katanya kalau dikelilingi sekitar 60 km dan ada yang berjalan tuh sampai harus 3 hari perjalanannya ya zaman di sana ya. Nah, Yunus dia sampaikan memang apa yang dia akui. Nah, setelah dia mengakui tapi tetap angin itu tidak selesai, tidak berhenti. Di sini juga kita belajar bagaimana Allah bekerja ya. Orang yang tidak mendengarkan panggilan, mereka bisa mengalami pencobaan. Ya, alam berbicara. Ya Tuhan mau ya mendisiplinkan Yunus. Ya Tuhan mau membentuk Yunus ya supaya dia tahu konsekuensinya ketika
dia mengingkari, tidak mau melakukan ya tugas yang Tuhan percayakan. Nah, sebagai orang percaya kita juga ya diingatkan, saya katakan bahwa kita semua ini terpanggil. Ya, kita tidak disuruh datang ke gereja sudah terima baptisan air lalu tiap minggu duduk-duduk di sini jadi seperti penonton dan hanya jadi tamu saja. Kenapa? Kalau hanya tamu, kalau pulang sudah apa yang terjadi tidak peduli, tidak tahu. Kenapa kalau kita jadi tamu itu tidak berkenan? Karena kalau kita hanya jadi tamu, jadi penonton, terima firman saja, tapi kita tidak melakukan, kita tidak mengisi panggilan Tuhan, kita tidak mau melayani Tuhan. Padahal Tuhan katakan Dia mau kita diciptakan itu untuk melakukan pekerjaan yang baik, bukan? Ya kan? Kita tidak melakukannya. Kita itu tidak disebut sebagai ahli waris. Kita tidak berhak mewarisi. Kan kalau anak Tuhan kita berhak mewarisi. Kalau kita hanya sebagai nonton dan terima keselamatan, oh sudah selesai, tidak perlu isi. Keselamatan itu kita perlu pikirkan. Karena semua orang kita terbeban kepada panggilan Tuhan. Apakah saya perlu ya melayani, berdoa bagi sesama saya? Apakah saya perlu mengingatkan suami saya? Apakah saya perlu ya mengingatkan istri saya? Perlu berdoa? Apakah saya perlu berbicara dengan tetangga saya, kasihan supaya dia menerima keselamatan? Apakah saya perlu memvisitasi seseorang yang dalam keadaan berduka atau apa saja? Ataukah apakah saya harus mengambil bagian di rumah Tuhan yang masih banyak yang kosong yang memerlukan kita, saya turun ke lapangan. Nah, Yunus ini karena dia tidak mau dengar, ya dia sehingga akhirnya untung dia gentleman, dia akui bahwa dia yang salah. Dia bilang buang aja, lempar aja saya ke laut, karena dia tahu Tuhan itu berperkara sama dia nggak akan selesai. Kalau dia terus di dalam kapal, satu kapal itu semua akan tenggelam gara-gara dia, semua akan mati. Ya kan, kasihan anak istri. Ya kan, dia dibuang, dia dilempar, dia udah tahu resikonya, dia pasti akan mati. Namanya di laut ada ikan paus, ikan hiu, ikan apa lagi yang besar-besar. Ya kan, dia bisa mati. Tapi ya, walaupun ya Tuhan itu mengajar, mendidik, ada konsekuensi, tetap di dalamnya ada kasih, kemurahan Tuhan. Tuhan kirim apa? Kirim ambulans menolong si Yunus, atau kirim apa? Si Yunus masuk IGD, seekor ikan yang besar. Memang kita nggak tahu ikan besar itu ikan apa. Namanya kalau ikan besar pasti itu biasanya predator ya, dia bisa makan ikan-ikan yang kecil aja dia makan. Yang menengah aja kalau dia bisa makan, dia bisa makan, ya kan? Nah, Yunus ini disambut sama ikan besar. Di sini juga Tuhan menunjukkan kepada Yunus bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan kita itu berkuasa dan dia berdaulat. Dia bisa memerintahkan atau dia bisa menciptakan secara mendadak seekor ikan besar untuk menelan Yunus, mengamankan Yunus di perut ikan. Ya, Tuhan punya cara. Saya rasa Yunus pasti di dalam perut ikan itu pasti dia gelagapan ya di perut ikan, ya. Karena dinding-dindingnya itu pasti berlendir dan jorok. Ya, ada makanan ikan kan pasti bau. Pasti dia susah bernafas, sesak nafas. Kali-kali kalau naik, terkadang ikannya itu bawanya sampai, dia katakan di doa dia dibawa sampai ke dasar bumi, di bawah laut yang paling rendah. Orang yang mengingkari Tuhan, merasa dia hebat, akan dididik oleh Tuhan, dibawa sampai ke titik terendah bagi dia, supaya dia tahu dalam kesusahan
kesulitan, kesusahan, barulah dia menangis memohon kepada Tuhan. Kesusahanku ini, ya, Tuhan tahu, ya, semua apa yang terjadi dengan Yunus. Tuhan cuma lihat dari atas, ya. Tuhan mendidik Yunus. Tuhan melihat dia, dan dia ketika itulah dia berseru kepada Tuhan supaya dia masih, ya, dia pun gak ngerti apa dia bisa hidup lagi, tapi tetap dia berseru kepada Tuhan bahwa dia masih diberikan kesempatan untuk hidup 3 hari 3 malam. Nah, apa pelajaran bisa kita petik daripada ini? Bahwa ketika Tuhan memanggil kita, jangan kita berbantah, jangan kita menjauh, jangan kita lari ke Tarsis, ya, jangan kita lari kemana? Ke tempat yang nyaman. Kita anggap Tuhan panggil kita ini rasanya, waduh, berat, nggak enak, nggak nyaman, ya, rasanya susah. Aduh, rasanya beban kalau disuruh melayani Tuhan. Kita harus berkorban ini itu, nggak dilihat, kena marah lagi, nggak ada yang muji, capek, ya, semua, ya. Tapi kadang kita juga tidak tahu panggilan Tuhan itu terkadang ada rencana Tuhan bagi kita untuk keselamatan, seperti Yunus ini keselamatan. Bisa juga untuk menolong seseorang, Tuhan memanggil kita. Bisa juga Tuhan punya cara seperti Ratu Esther, ya. Ratu Esther di Esther 4:14 katakan bahwa bangsa Israel itu sudah ada rencana Haman untuk menghancurkan, membinasakan bangsa Israel. Tapi ada Ratu Esther di sana, ya, Mordekhai pamannya mengingatkan dia, jangan kamu nyaman-nyaman aja jadi ratu di sini, ya, tempat kamu, posisi kamu sebagai ratu di sini, Tuhan punya rencana. Nyatanya memang benar, ya. Esther itu akhirnya dia perintahkan semua puasa, ya, dan jangan kamu jadi ratu di sini, dihormati saja. Mordekhai bilang, pikirkanlah bangsa Israel sudah ada rencana mau dibunuh, mau dihabisi sama Haman, ya kan. Akhirnya Esther dia taat. Itu pamannya yang ngomong, dia taat, dia ingat, bahkan dia mati pun dia oke, karena dia menghadap raja itu resiko antara hidup dan mati. Kalau raja tidak berkenan, ya, dia kalau tidak ulurkan tongkatnya, dia bisa dihukum mati, dan dia berani siap mati demi bangsanya. Panggilan itu memang terkadang ada pengorbanan, ada yang harus kita korbankan. Tapi kita harus tahu panggilan itu adalah satu kesempatan, ya, calling. Panggilan itu harus disertai dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, kesempatan kita itu akan hilang. Calling without obedience becomes a missed opportunity, akan kehilangan kesempatan. Nah, Esther ya tangkap bangsa selamat, ya. Ini juga Yunus ini melalaikan itu semua. Akhirnya Tuhan didik dia, tidak nyaman, tapi Tuhan tetap berbelas kasihan kepada dia. Tuhan mau dia itu mengerti hati Tuhan. Dia benci, dia marah sama bangsa, sama orang Niniwe. Dia tidak tahu Tuhan melihat manusia itu sama, semua ciptaan dia kasihi. Dia tidak mau kita binasa. Di sinilah letak kasih karunia Tuhan yang harus kita pelajari. Harus kita tahu apa yang Tuhan mau. Dia itu sebagai nabi, untuk nabi semua orang. Nabi itu melayani secara universal, ya, bukan hanya sukunya saja. Rasa nasionalismenya si Yunus, ya,
itu membatasi pekerjaan Allah, itu Tuhan tidak berkenan, ya kan? Makanya dia harus kerja. Kita juga di gereja ini putih, hitam, kuning, merah, hijau. Ya, suku ini, kita ada satu dalam satu keluarga Allah, satu di dalam Tuhan. Makanya gereja kan beda-beda, ada matanya belok, ada matanya sipit, ada yang ini, ada yang itu. Kita berbeda-beda, tapi kita dalam satu tubuh Kristus. Ya, karena kasih Kristus itulah yang mengikat kita. Jadi kita jangan memisahkan diri, atau kita jangan merasa sungkan di dalam rumah Tuhan ini. Ya, kita berdoa. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan memuntahkan si Yunus, di mana Tuhan dengar doanya, karena doanya kasihan. Dia bilang sampai dia dililiti lumut, ya. Semua yang dia katakan, dia minta belas kasihan. Apakah aku masih berhak hidup? Ya, dia masih, ya. Akhirnya Tuhan berbelas kasih. Tuhan memuntahkan dia, menyuruh ikan itu bawa dia ke tepi pantai. Tuhan ajar si Yunus ini, jangan kamu coba-coba lari. Kita ini mau lari dari Tuhan, mau kemana? Yunus itu pikir lari jauh ke Tarsis, Tuhan gak lihat. Tuhan itu berdaulat, dia itu omnipresent, omnipotent, omniscience. Dia Allah yang maha hadir, maha tahu, dan maha mengetahui segalanya. Jadi jangan kita jauh tipu-tipu, ya, tidak bisa. Tuhan itu maha segalanya. Tuhan itu juga berdaulat, bukan di darat. Ya, Tuhan mau perlihatkan kepada Yunus, aku juga berdaulat di laut. Kalau aku panggil, kamu dengarkan dan lakukan. Kita kalau dipanggil Tuhan, judul apa saya? Bangkit, bangun, taat. Ya, kalau kita, ya, dipanggil Tuhan, panggil melayani, tapi tidak taat, nggak ada kesempatan. Sering kesempatan orang hilang, jadi hilang. Nah, ini Yunus dimuntahkan, syukur dekat Niniwe supaya dia nggak jauh jalannya. Dia harus berjalan kaki 1 hari baru masuk ke Niniwe. Nah, apa yang terjadi di Yunus 3, ya, ayat 2 ini kita baca sama-sama. Silakan bangkit berdiri. Yunus 3, kita melihat apa yang terjadi, ya. Kita baca sama-sama Yunus 3 ayat 2 dan 3 sekaligus, ya. 2, 3. Bangunlah, gelarkan kota besar sampaikanlah kepadanya firman kepadamu. Bersiap, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya 3 hari perjalanan ke bawah. Ya, makasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Jadi kita belajar di sini apa? Panggilan Tuhan itu tetap. Kalau dia Yunus, dia nggak suruh yang lain. Makanya kita kalau disuruh melayani, jangan kita tunjuk ini itu. Tuhan nggak cari Yunus lain, ya. Tuhan nggak suruh yang lain. Yunus. Akhirnya apa? Dia disuruh pergi, dia nggak pakai lagi banyak ngoyo sama Tuhan. Dia langsung bersiap. Dia pergi ke Niniwe. Ya, katanya kota yang mengagumkan besarnya. Dia tidak ada lagi banyak alasan. Dia langsung berangkat. Ya, dia lakukan setelah mengalami. Sebaiknya kalau kita dipanggil Tuhan, nggak perlu mengalami sampai masuk ke perut ikan baru kita mau dengar. Ya, masuk ke perut ikan baru kita mau setia. Masuk dalam konsekuensi, masuk dalam proses yang berat baru kita mau dengarkan kata Tuhan. Ya, sebaiknya kita, ini pelajaran Yunus ini kepada kita. Karena kalau kamu mau lakukan saja, kalau Tuhan tidak berkenan, gak akan dapat tuh, gak akan ada hasil tuh. Yunus mungkin dia pergi ke Tarsis, bisa dia kerja yang lain, tempatnya nyaman, dia bisa ada, dia bawa segepok uang atau dia bisa. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, kita gak bisa lari. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu atau hasil di luar daripada Tuhan. Kenapa? Karena semua
sumber di dalam dunia bumi ini juga adalah milik Tuhan. Ya, kita harus tahu itu semua. Ya, dia tidak, Tuhan nggak bilang, oh Yunus kena gitu aku batalkan saya, tidak. Ya, setelah Yunus melalui proses ikan di dalam ikan itu, Tuhan suruh dia lagi, bangunlah, pergilah. Ini dikasih kesempatan kedua. Ya, adakah kita di antara kita yang Tuhan sudah panggil untuk melayani, kita bisa katakan nantilah dulu. Ya, ada seorang guru sekolah minggu yang sudah dipanggil Tuhan, sebetulnya dia punya kemampuan dan talenta. Dia bilang nantilah, nanti tunggu anakku agak besar. Ya, nantilah kalau aku nggak sibuk. Ya, ketika dia sudah berumur, dia nggak punya peluang lagi, nggak ada lagi mau dipanggil untuk jadi guru. Kenapa? Sudah terlalu usianya, sudah tidak up to date lagi. Ada seorang pemusik juga, suruh main keyboard. Dia suka main-main dengan pelayanan, tidak dengar, ya, sesuka hati mau ikuti jam dia, ya, ikuti kehendak dia, bukan ikuti apa yang sudah ditentukan bersama, komitmen bersama. Sampai sekarang nggak pakai itu, nggak dipakai itu. Emangnya kalau kamu tidak mau, lalu gereja ini kekurangan, defisit sama orang? Tidak. Saya katakan Tuhan itu membela sidangnya. Dia akan kirim dari mana saja, ya kan? Cuma kamu yang rugi. Kalau kamu sudah terpanggil, kamu lalai, kamu ingkar, konsekuensi, ya maaf ya, bukan saya yang mencas. Kita belajar dari firman Tuhan, ada konsekuensinya orang yang lari daripada panggilan Tuhan. Ya, jadi jangan kita lari. Karena kita hanya habis waktu, habis sumber daya seperti Yunus ini. Ya, habis dalam ketakutan, kepanikan, bikin rugi orang. Bisa nggak seseorang wanita, ibu yang tidak taat, dia bisa bikin suaminya, anaknya, opungnya satu rumah bikin susah. Ada juga laki-laki sebagai imam nggak jadi imam yang baik, ya. Panggilan dia sebagai imam pun dia tidak lakukan, ya kan, dengan baik. Anak, istri, keluarganya jadi sengsara. Ya, kenapa? Tuhan udah panggil kita ini bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kamu akan dipanggil keluar untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Hari-hari kita sibuk kerja, tidak salah. Tapi kita bisa ambil waktu, ya, kita perlu berbicara tentang perbuatan Tuhan yang besar, ya. Kita perlu, ya, mengisi panggilan itu, ya. Panggilan tadi saya bilang, kalau kita miss, ya, itu akan hilang. Kemudian panggilan itu jangan seperti Yunus ini, ya. Kita bisa melihat hasil bahwa garis besarnya itu panggilan itu jangan ditunda. Ya, tadi yang saya kasih gambaran, seorang anak disuruh papanya bersihkan kamar jam 6 pagi. Bersihkan kamar dulu sebelum kamu main-main atau apa. Dia bilang iya, tapi dia tidak lakukan. Jam 6 sore baru dia lakukan. Menurut kalian taat apa tidak? Agak besar suaranya, berani. Tidak taat. Jadi taat itu 100%, tidak pakai 50 separuh-separuh. Taat itu tidak setengah-setengah. Taat itu 100%. Ya. Petrus dulu menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Tapi ketika Yesus bicara sama Petrus, Yesus baik, maafkan dia. Dia kan nggak ngaku Yesus itu ini. Tapi suruh Petrus 3 kali juga Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali juga sampai Petrus itu jadi nangis. Aku akan mengembalakan domba-domba. Taat.
Paulus juga suka menganiayai orang percaya. Satu hari Tuhan panggil dia. Ya, dia orang pintar, ahli Taurat. Tuhan panggil dengan cara cahaya memancar sampai matanya menjadi buta. Dia harus mencari siapa si Ananias supaya dia bisa kembali. Apakah Paulus masih nunda? Tidak. Paulus langsung memberitakan Injil, mengabarkan tentang memanggil dia itu namanya Yesus. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Ya, siapa kamu? Yesus yang kau aniaya. Kau aniaya pengikut Yesus, kau sama dengan menganiaya Yesus. Ya, takut dia. Tapi ada orang yang sudah dipanggil tidak pernah takut, tidak pernah mau melakukannya, ya, menunda, tidak takut kepada Tuhan. Nah, kita harus belajar bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita jangan kita tunda, ya. Kita tadi udah belajar tentang Esther, dan di 1 Korintus 15 ayat 58 katakan jangan kita sia-siakan pelayanan, ya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh, jangan goyah katanya. Ya, jangan kamu goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah, namanya lah, pergilah, bangkitlah. Itu semua kata perintah. Perintah Tuhan. Jangan kita tak berdaya, lebay, semangat, ya. Ini disuruh giatlah. Berarti giat itu apa? Tekunlah, rajinlah, semangatlah, ya kan? Giatlah melakukan, giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan kita giat, ya. Semangat kita. Jangan pekerjaan dunia aja. Dapat omset kita semangat. Pekerjaan Tuhan sampingan, harus prioritas pekerjaan Tuhan, ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau dunia belum tentu, tapi kalau kamu giat di dalam Tuhan sudah pasti, katanya jerih payahmu tidak sia-sia. Ini janji firman Tuhan. Ya, jangan kamu goyah, suruh kamu teguh, ya. Nah, di Galatia 6 ayat 10 panggilan kita juga diingatkan untuk kita berbuat baik, ya. Galatia 6 ayat 10 ini sudah ada. Karena itu, ayo kita baca sama-sama, yuk. Jangan ada yang ngantuk sini. 2, 3. Karena itu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya, marilah kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Ada orang yang harus saya layani hari ini, layanilah, ya. Ada orang yang harus saya doakan, doakanlah. Tadi kami sama Pak Gembala habis makan juga doakan seseorang, ya, melalui video call, ya, seseorang bapak yang mengalami sakit, ya, sakit yang sangat mengkhawatirkan, ya. Kalau ada tugas yang harus dikerjakan, kerjakanlah hari ini, ya, jangan nanti-nanti, ya. Tadi coba di Yohanes 9 ayat 4 firman Tuhan katakan, saya tadi, kesempatan itu tidak boleh ditunda seperti contoh anak ini. Ya, firman Tuhan katakan, kita baca 2, 3. Kita siang akan malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja, ya. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan dia, bukan pekerjaan aku, bukan pekerjaan ini siapa-siapa, ya. Pekerjaan dia yang mengutus aku, ya, mengutus. Ini kata Tuhan, ya, Tuhan Yesus, pekerjaan dia, pekerjaan Bapa di surga yang mengutus dia selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Kita ada waktunya, ya, melayani Tuhan ada waktunya, kita tidak bisa apa-apa, ya kan. Tuhan suruh pergi, larinya ke Tarsis, ya. Tuhan suruh kamu ini, kamu malah larinya. Akibatnya kita lihat, ya, sangat-sangat berbahaya. Nah,
Jadi jangan hanya kita bertanya, Tuhan apakah panggilan Tuhan itu bagi hidup saya, tetapi kita harus bertanya, kesempatan apa yang Tuhan sedang berikan kepada saya hari ini untuk saya menjalankan panggilan itu, ya. Jadi panggilan Tuhan itu kita harus tahu, seperti Yunus ini mempunyai membawa tanggung jawab, ya. Dan setiap kesempatan dari Tuhan itu semua menuntut ketaatan. Ya, menuntut ketaatan. Yunus itu mengira dia lari, ya, padahal dia sedang melarikan diri dari kesempatan Tuhan untuk memakai hidupnya. Dia lari ke Tarsis, dia nggak tahu Tuhan punya rencana untuk dia itu menyelamatkan satu kota Niniwe. Dahsyat nggak? Dahsyat. Kita di sini juga, di pelayan, Tuhan mungkin mau pakai kita. Jangan terus magang-magang sampai lebih dari 3 bulan. Training, ya. Jangan lebih dari itu. Kita harus lakukan. Panggilan Tuhan itu tetap tidak berubah, lalu dia mau panggilan itu kita lakukan. Ya, jangan kita wasting time. Ya, kita harus sungguh-sungguh, karena kesempatan kita tunda hari ini bisa jadi, ya, kami coba pernah ada orang yang kita mau seharusnya kita layani, kita pikir oh nanti ya pas lagi hari dia nggak sibuk atau kita baru tempat dia, nggak lama dengar dia sakit, itu udah di kamar yang tidak bisa kita masuk, nggak lama dengar dia udah meninggal. Kadang sebetulnya Tuhan punya rencana pakai kita untuk berdoa bagi orang itu, dan orang ini memperoleh keringanan, kesembuhan dari Tuhan. Seperti Yunus ini. Yunus kalau dia tahu dia akan menyelamatkan satu kota Niniwe, akhirnya apa? Apa yang terjadi ini dahsyat. Hanya satu kata berita firman di mana Yunus taat kepada Tuhan. Dia katakan, hai orang Niniwe, kalian bertobatlah, kalau tidak dalam 40 hari kota Niniwe ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan, karena Tuhan murka dengan kejahatan dan kekejaman mereka. Satu baris kali, ya. Yang dia pikir nggak mungkin ya mereka jahat, nggak bisa bertobat. Pikiran kita manusia kan suka gitu. Alah, nggak mungkin lah saya ajak dia mau ke gereja, ya kan? Alah, dia nggak bisa lah ke gereja, orangnya kayak gini-gini, orangnya nanti gini, suka bohong-bohong, nanti nggak muncul, nanti muncul. Atau kita bisa berpikiran negatif tentang itu. Tapi kalau kita tetap setia dan taat, ya, jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, kalau kita bukan seperti Nabi Yunus sampai satu kota, tapi Tuhan memanggil kita. Karena saya sudah katakan bahwa Tuhan kasih kita semua talenta untuk bekerja baginya. 5, 2, 1. Jangan cuma satu, udah sikit masih sombong, tidak mau eksekusi. Ya nggak, malah nuduh majikannya jahat. Ya kan? Dia tidak melakukan. Majikan malah berani, ya, menuduh. Talenta itu Tuhan berikan untuk kita bersyukur kalau kita ada lebih dari 1 talenta, 2, 3, pakai itu semua. Makanya ada orang yang overlap, ada yang bisa kerja ini di sini juga, di sini juga dia bisa, karena talentanya memang Tuhan kasih, ya kan? Pelayanan itu seperti itu. Nah, jadi garis besarnya kita diingatkan bahwa akhirnya Niniwe mereka bertobat, rajanya sampai turun, pembesarnya, ya, orang-orangnya sampai turun apa? Mereka berdoa, berpuasa, memohon anugerah Tuhan. Ya, ternak, kambing domba, lembu sapi, sampai mereka tidak makan rumput, tidak minum air. Mereka sungguh-sungguh bertobat, mereka takut sama Tuhan. Murka Tuhan, takut karena berita firman yang disampaikan oleh Yunus. Ya, satu kota itu mereka jadi diselamatkan dan dijauhkan dari murka Tuhan. Nah, ini juga Yunus dididik oleh Tuhan. Tuhan bilang, kamu, ya, maksudnya kamu sendiri saya sayangkan.
saya akan kaya, apakah saya tidak menyayangkan Niniwe ini yang jumlah penduduknya 120.000 lebih. Dia tidak mau membinasakan. Sesungguhnya Tuhan itu tidak mau membinasakan umat ciptaannya. Cuma dia mau kita kembali kepada jalannya. Jauhilah kejahatan. Ya, jauhilah kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Hiduplah benar. Ya. Akhirnya tugas Yunus selesai. Apa beda Yunus sama Yesus yang orang suka bilang tanda Yunus 3 hari 3 malam? 3 hari Yunus di perut ikan. Yesus dibilang 3 hari di perut bumi dikuburkan. Beda Yunus sama Yesus jauh kontra. Yunus itu masuk perut ikan karena dia tidak taat. Sementara Yesus masuk ke perut bumi, disalibkan, dikuburkan karena dia taat dengan rela. Dia merendahkan diri sebagai Tuhan. Ya enggak? Dia lakukan dengan sukarela. Yunus menyelamatkan satu kota Niniwe. Satu kota. Itu pun bukan Yunus yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan. Yunus hanya alat dipakai. Kita juga jangan pikir enggan, sungkan, segan, nggak bisa ini. Bukan kamu. Tuhan yang akan bekerja, kamu hanya alat, mau dipakai aja. Ya, Yunus kan nggak tahu Tuhan yang pakai dia, bukan. Sementara Yesus menyelamatkan dunia dan dia sendiri, ya, dia taat, dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Sementara Yunus hanya pergi aja, dia nggak mau, ya kan? Itulah bedanya. Makanya Yesus ada bilang, kalau dengan tanda Yunus saja kamu nggak percaya, padahal aku di sini. Maksudnya Yesus itu yang lebih daripada tanda Yunus, ya. Dia aja Allah, taat, mati kayak salib untuk kita. Mereka nggak percaya, ya. Itulah, jangan kita mengeraskan hati, ya. Manusia di bumi ini banyak keras hati. Kenapa keselamatan tidak bisa terjadi? Karena kekerasan hati, kedegilan hati orang. Ya, mau percaya Tuhan itu percaya sama hantu cepat. Berbuat jahat itu cepat, tapi mau berbuat baik itu suka susah, sulit. Ajak ke diskotik, ajak ke mall, ajak kemana itu cepat malah bisa. Tapi ajak ke gereja itu susah banget, ya, susah sekali. Apalagi ajak melayani, sulit banget, ya. Saya rasa ini garis besar ya, bahwa kita tahu ya, kita dipanggil ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita mencapai destinasinya Tuhan. Kita mau mengambil kesempatan untuk supaya rencana Allah terjadi. Kita ini sedikit jumlahnya, ya. Tuhan selamatkan kita, orang Kristen itu jumlahnya terbatas. Tapi kita semua ada tugas untuk bersama dengan Allah, menjadi mitra Allah untuk bekerja, melakukan pekerjaan yang baik, ya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu lagu.